Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang audit sektor publik. Perkenalkan, nama saya Nurul Kusuma Dewi dan dua rekan teman saya bernama Listriani dan Yulianti Rasita Dewi. Pengertian audit sektor publik. Audit sektor publik merupakan pelaksanaan berbagai jenis pemeriksaan pada organisasi sektor publik. Secara umum, auditing atau pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi. Kemudian, membandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Peran audit sektor publik. Yang pertama, sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Yang kedua, berperan sebagai pemegang fungsi atestasi berupa pemberian opini auditor. Lalu ada lingkungan hukum dan kelembagaan audit sektor publik. Lingkungan hukum. Yang pertama, peraturan perundangan terkait audit keuangan negara atau daerah. Yang kedua, pelaksanaan audit pada organisasi sektor publik harus ada dasar hukumnya. Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan audit sektor publik. A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. E. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Kelembagaan audit sektor publik. Lembaga yang bertugas melaksanakan audit pada organisasi sektor publik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, audit internal terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, B. Inspektorat Jenderal atau Irjen pada departemen atau kementerian dan lembaga negara. C. Inspektorat Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau Badan Pengawasan Daerah. Lalu yang terakhir, Satuan Pengawasan Internal pada BUMN atau BHMN atau BUMD. Lalu yang kedua, ada audit eksternal terdiri atas A. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKRI. Lalu yang B. Auditor eksternal independen yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Perbedaan audit internal dengan eksternal pada audit sektor publik. Yang pertama, perspektif audit. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, tingkat independensi. Lalu yang keempat, penekanan audit. Yang kelima, kewenangan. Lalu yang terakhir, laporan audit. Jenis-jenis audit sektor publik. Terdapat beberapa jenis audit pada organisasi sektor publik, yaitu yang pertama, audit keuangan, yang kedua audit kinerja, yang ketiga audit dengan tujuan tertentu, lalu yang terakhir audit forensik. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Listriani. Di sini untuk audit keuangan adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi. Kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya pada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat 5 jenis opini audit keuangan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang B, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Lalu yang C, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang D, pendapat tidak wajar. Yang E, tidak memberikan pendapat.
Lalu selanjutnya untuk audit kinerja. Audit kinerja dilakukan untuk melengkapi audit keuangan dan audit kepatuhan atas laporan keuangan. Audit keuangan dilakukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan. Sementara itu, masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara tidak menjadi fokus perhatian audit keuangan. Outcome, benefit, dan impact dari pengelolaan keuangan negara tidak diperiksa dalam audit keuangan. Lalu untuk audit kinerja bermanfaat untuk memeriksa apakah keuangan negara telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, dan salah sasaran, serta telah mencapai tujuan. Lalu selanjutnya untuk audit dengan tujuan tertentu. Di sini merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termaksud dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigasi. Audit forensik. Audit forensik atau yang lebih dikenal dengan akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Perkembangan akuntansi forensik dilatar belakangi dengan munculnya krisis keuangan dan kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang disebabkan oleh tindakan kecurangan atau fraud dan manipulasi laporan keuangan khususnya di sektor swasta. Audit forensik di Indonesia khususnya di sektor publik dapat dilakukan oleh KPK, BPK, BPKP, dan PPATK. Sementara itu, untuk sektor swasta, audit forensik dapat dilakukan oleh KAP. Review laporan keuangan. Review atas laporan keuangan pemerintahan daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman atas entitas meliputi pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan. Lalu pemahaman proses transaksi yang signifikan dan pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yulianti. Selanjutnya untuk yang B, penilaian atas sistem pengendalian internal dilakukan dengan cara yang pertama memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, melakukan observasi dan atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Yang ketiga, melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan yang terjadi salah satu material dalam laporan keuangan. Yang terakhir, melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan review. Yang C yaitu penyusunan program kerja review, memuat yang pertama langkah kerja review, selanjutnya teknik review, sumber data, pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan meliputi persiapan, penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Dan yang terakhir ada pelaporan. Standar audit sektor publik. Di Indonesia, terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yang diperuntukkan bagi auditor dalam pemeriksaan keuangan. SPAP dapat digunakan oleh auditor non-pemerintahan maupun auditor pemerintah. Pada tingkat internasional, terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh International Organization of Supreme Audit Institution atau INTOSAI. Tanggung jawab manajemen, auditor, dan lembaga audit. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya manajemen selaku pihak yang diaudit, tetapi juga menjadi tanggung jawab auditor sektor publik. Tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa. Yang pertama, mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua,
menyusun dan menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif. Yang ketiga, menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu. Yang terakhir, menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud. Tanggung jawab pemeriksa atau auditor. Yang pertama, pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Yang kedua, pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemerintah harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Yang keempat, pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Yang keenam, pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian, dan prosedur yang akan dilaksanakan. Yang terakhir, pemerintah bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan. Tanggung jawab organisasi pemeriksa. Yang pertama yaitu independensi dan objektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan. Yang kedua, pertimbangan profesional atau professional judgment digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara korektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai. Dan yang terakhir, preview yang independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan standar pemeriksaan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, di sini ada penanya atas nama Nur Astika dari kelompok 4. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa diperlukan pelaporan audit sektor publik? Jawabannya, audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian internal serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari kelompok 2, Rafiska Putri. Pada akhir pemeriksaan dalam suatu general audit, KAP akan memberikan suatu laporan auditor yang terdiri atas apa? Sebutkan dan jelaskan. Di sini untuk laporan yang terdiri dari lembar opini yang menyatakan tanggung jawab akuntan publik dan pernyataan bahwa laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pihak manajemen. Lalu untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 6, itu Gunawan Rizky. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 laporan yang membutuhkan audit keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, laporan raca, dan laporan arus kas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.